Many interesting stories that may only be heard as legends in the ears of Indonesian people and the world, which as time went by, it became a great cultural heritage. This is the soul of the products from Pala Nusantara. Ada negara lain di seluruh dunia ini yang tidak sekaya kita. Kita itu mungkin dari Sabang sampai Merauke ada ribuan atau mungkin ratusan ribu berita atau cerita tentang Nusantara ya, tentang warnanya, tentang binatangnya, satwanya dan semuanya. Nah, itu sebenarnya point of view kenapa orang bule atau orang-orang Eropa atau negara barat itu suka sama Indonesia. Bukan karena produknya, tapi karena ceritanya. Halo, saya Ilham Pinastiko. Selamat datang di Pala Nusantara. Halo, nama saya Ilham Pinastiko. Saya sebagai CEO di Pala Nusantara sudah 3 tahun ini. Awalnya Pala Nusantara ini berangkat dari sebuah filosofi buah pala. Jadi kalau kita misalnya lihat pala ini itu dulu mungkin ratusan tahun yang lalu sering kita dengar bahwa negara kita dijajah oleh bangsa Eropa karena rempah-rempah. Nah, salah satunya yang membawa mereka ke sini yaitu buah pala. Nah, saya ingin mengangkat kembali si produk nasional kita ini dengan melalui brand Pala Nusantara ini supaya kita kembali ke global. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Jadi gimana kita memberikan nyawa tentang sejarah, tentang mitologi bahwa buah pala ini tuh ternyata dulu bukan hanya sebuah rempah-rempah yang hanya menjadi daya pikat Indonesia gitu. Nah, kita pun ingin ada filosofi di dalam situ untuk melihat oh ternyata produk-produk Indonesia itu tidak hanya mengunggulkan visual produknya saja, tetapi ada filosofinya, ada mitologinya, ada ceritanya. Nah, oleh karena itu kita sebut Pala dan Nusantara sebenarnya. Jadi ada Pala itu filosofi dari buah pala dan Nusantara itu sebagai DNA atau roh dari brand ini. Ilham believes that wood watches can widen the wood market in Indonesia. Karena saya percaya jam tangan ini dapat membuka pasar kayu yang udah banyak sekarang di Indonesia ini. Kita bisa jadi sesuatu yang niche. Kita bisa jadi sesuatu yang titik merah di antara titik hitam. Orang bisa ngelihat kita nih, gitu, dengan jam tangan kayu. Karena kompetitornya tidak sebanyak saat kita membicarakan clothing, sepatu, atau dompet kulit, gitu. Brandnya tuh udah mungkin ribuan atau ratusan ribu di Indonesia. Nah, jam tangan kayu itu masih bisa dihitung, walaupun developnya udah 10 tahun sampai sekarang ya Kang ya. Itu bisa dihitung sama jari. Yang benar-benar produk Indonesia ya, bukan produk Cina atau produk trading yang di emblem Indonesia. Itu juga banyak sekarang. Tapi tahun 2017 itu masih belum ada. Apalagi tahun 2011 belum ada nih. Nah, udah oke, kita PDKT dulu, kita melakukan pendekatan penetrasi pasar melalui jam tangan karena saya believe pasarnya masih banyak, pasarnya masih gendut, belum mature. Kita masuk situ. Kita masuk melalui jam tangan. Produk yang sampai sekarang masih laris dan track record-nya masih penjualan paling bagus itu adalah pala merah. Kenapa pala merah? Pala merah ini berangkat dari value Toraja. Di dalamnya pun ada simbol tentang Toraja gitu. Karena basically pala mini merah atau pala merah ini tuh sebagai simbol orang yang kuat, orang yang ingin eye catchy ya, orang yang pengen muncul gitu di lingkungannya. Ya, tadi saya bilang titik merah di antara titik hitam gitu. Nah, identitas itulah yang pengen saya sampaikan melalui produk ini gitu. That's why kenapa pala mini merah atau pala merah ini tuh sangat kuat sampai sekarang dengan selling yang paling bagus sebenarnya gitu. Terlepas dari produknya ya. Jadi ada value yang memang di belakang itu yang mendorong seperti itu. Pala Nusantara is formed to this day, started from a friendship. Hello,
Nama saya Andang Maulana Syamsuri. Saya adalah General Manager dari PT Kreasi Pala Nusantara, lebih dikenal dengan Pala Nusantara. Produk utama kita adalah jam tangan kayu yang bahan utamanya terbuat dari maple dan sono keling. Sebenarnya kalau di Bandung itu biasanya bisnis itu dimulai dari temen ya. Jadi standar lah kalau orang-orang Bandung itu kalau misalnya kita mulai bisnis itu temen. Nah si Mas Ilham Pinastiko ini kebetulan teman saya di 2004 itu kenal karena dia angkatan 2004, saya kebetulan 3 tahun di atasnya 2001. Nah kita mainnya bareng, lingkungannya bareng sampai mungkin kita tahun 2008 pisah karena udah pasar masing-masing hidup masing-masing ya. 2017 itu saya pindah ke Bandung. Saya resign dari pekerjaan lama saya. Sebenarnya basic saya riset. Saya pulang ke Bandung karena nikah. Dan kalau kerja di Jakarta itu nggak asik ya. Tinggal udah nikah tapi nggak serumah sama istri. Pulang ke Bandung ketemu Mas Ilham. Kebetulan Mas Ilham butuh di pengelolaan perusahaannya. Waktu itu 2018 kan baru mulai. Dan itu tuh belum ketemu pola yang baik buat Pala Nusantara. Nah kita ngobrol. Kebetulan sebelum bergabung sama Pala Nusantara, saya bantuin untuk pameran di New York. Di New York itu tahun 2018. Jadi setelah itu kita langsung join bareng untuk ngerjain Pala Nusantara. Nah sejak itu saya ngelola Pala Nusantara di General Management. Kita di Pala Nusantara tuh berangkat hari Senin itu malah kayak apa ya, nggak sabar malah karena kesempatan bisa ngolah kayunya, kemudian kesempatan bisa interaksi sama teman-temannya, dan itu juga bagian dari passion di industri kreatif ya, karena ke depan sepertinya industri kreatif khususnya di Indonesia itu pasti jadi kuncian sebenarnya bisnis kita. Jadi nggak bisa dibilang enjoy sih, udah kayak misalnya udah kayak jadi passion sih jadinya kalau di Pala Nusantara sendiri. Although it started from a friendship, professionalism while working is always maintained. At first, there were many arguments, but now the synergy is very much felt. Awalnya susah banget. Terus terang saya sama Mas Ilham itu ya, itu 180 derajat. Jadi Mas Ilham misalnya otaknya kanan sekali, filosofis, desain, seni, artistik. Nah kalau saya itu logic, research, scientific, terus based on evidence. Nah itu bentrok terus. Terlepas dari kita temenan di dunia profesional setelah 2018 tuh untungnya nih ya kita temukan jalan tengah. Jadi Mas Ilham tuh seperti mukanya perusahaan, saya di behind the scene. Jadi kayak enak banget sekarang. Sekarang tuh udah nggak ada problem sama sekali. Gesekan itu pelan-pelan hilang. Sekarang udah enak banget sinerginya. Many interesting stories that may only be heard as legends in the ears of Indonesian people and the world, which as time went by, it became a great cultural heritage. This is the soul of the products from Pala Nusantara, so our nation's culture can stay exist in the world today. Halo, perkenalkan nama saya Slamet Riyadi. Saya adalah Director of R&D di Pala Nusantara. Awalnya itu saya sendiri karena alumni dari product design gitu ya, di salah satu universitas di Bandung. Kebetulan saya dan Mas Ilham yang COO yang ada di Pala Nusantara itu juga sama-sama alumni gitu ya. Kita satu angkatan dan kemudian mencetuskan kita mau bikin apa nih gitu. Sebagai istilahnya lulusan dari product design, kita pengen punya eksistensi bahwa kita ini desainer gitu. Dan kemudian kita melihat opportunity karena Bandung sendiri kan oleh UNESCO sudah dinobatkan sebagai kota kreatif gitu ya, sehingga kita juga pengen ikut andil gitu ya sebagai seorang desainer. Kita pengen berkarya juga untuk berkontribusi dari dunia desain itu sendiri, sehingga akhirnya kemudian kita join, kemudian ya udah kita bikin satu produk salah satunya di fashion accessories, yaitu jam tangan kayu gitu awalnya. Di Bandung sendiri sudah sangat banyak gitu ya produk-produk kreatif yang memang di-develop oleh teman-teman desainer juga di Bandung gitu ya. Salah satunya adalah clothing, kemudian ada tas, kemudian ada sepatu dan lain sebagainya. Kita melihat apa ya yang belum digarap, terus kemudian apa ya produk yang bisa digunakan setiap hari oleh konsumen tanpa harus terbatas karena oh ini hari Senin atau hari Selasa gitu ya. Jadi bisa dipakai dengan outfit apapun gitu. Sehingga kita mikirnya oh mungkin aksesoris ya, wearables, yang pada akhirnya kita berpikir ya udah kita bikin jam tangan. Tapi kita berpikir jam tangan apa gitu, jam tangan yang seperti apa. Maka kita berpikir karena Bandung juga
banyak sekali resource dari pengrajin atau craftsmen gitu ya. Kita ngelihatnya mungkin kita bisa start dari material yang sangat berlimpah di kita, yaitu adalah kayu, satu lagi adalah kulit gitu. Maka itu akhirnya digabung jadi satu produk yang kita sebut sebagai Pala Nusantara. Dari saya sendiri di R&D itu lumayan sedikit mencari tahu apa sih value kita gitu ya sebelum kita mulai membuat satu produk gitu ya. Kita analisis dulu gitu kompetitor kita seperti apa, value mereka apa yang membuat mereka jadi populer di masyarakat. Dan kita belajar banyak juga dari teman-teman desainer yang memang sudah duluan bikin produk. Pada akhirnya kita melihat Indonesia tuh banyak sekali gitu ya cerita budaya, kemudian keragaman dan sebagainya yang itu mungkin bisa jadi resource buat kita untuk dikenalkan gitu ya, untuk mengenalkan kembali ke teman-teman konsumen ataupun anak muda yang memang mungkin tidak banyak mengenal tentang budaya kita ataupun kultur yang memang sangat melimpah di Indonesia. Kita memilih 1, 2, atau 3 culture gitu ya yang ada di Indonesia. Kemudian kita coba manifestasikan, kita transformasikan ke dalam satu bentuk gitu ya. Mungkin bisa warnanya, bisa coraknya, kemudian bisa materialnya. Dan itu cerita itu akhirnya bagian dari bentuk atau produk yang kita keluarkan di awal saat itu gitu. Jadi storytelling-nya. In their journey, Pala Nusantara also faced challenging times. When the pandemic hit, they faced difficulties to market their products. Memang nggak ada yang tahu ya bakal ada keadaan kayak gini gitu ya. Kita di awal 2020 itu kita pingin banyak inovasi tuh, banyak produk-produk yang mau di-launching di tahun ini kan. Sempet agak kesulitan untuk memperkenalkan produk sebenarnya. Kita waktu itu mau launching produk kolaborasi, tapi waktu itu langsung down, semua panik. Akhirnya kita di sana langsung ngaca ya sebenarnya, ngelihat apa yang kita punya, apa yang bisa kita maksimalkan sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kemarin pandemi datang, kita langsung lihat kita punya aset berapa, kita punya supply produk berapa, dan kita maksimalkan di situ. Nah, selain dari situ juga kemarin kita mulai bisa bangkit karena mulai beradaptasi dengan digital marketing, intinya kayak gitu. Walaupun kita sudah memulai itu di 2018 sebenarnya, kita sudah menggunakan platform seperti media sosial dan digital advertising lainnya. Di 2020 ini kita jadi lebih fokus sebenarnya, lebih menggali lagi apa yang bisa dimaksimalkan dari sebuah platform tersebut gitu ya. Dari sisi lain juga channel penjualan yang tadinya offline kan udah nggak bisa nih, jadi kita online selling lebih diutamakan gitu. Selain itu juga channel penjualan kita perluas lagi nih. Tadinya kita cuman ada di website doang, cuman kalau kemarin pas mulai 2020 pertengahan itu kita ada di marketplace juga gitu. Pokoknya kita gimana caranya buat sedekat mungkin sama konsumen gitu. Kalau di Indonesia kan emang udah terkenal ya, udah terkenal memang kelas wahid lah dalam segi mengomentari gitu kan. Nah cuman kalau dari kita sih sebenarnya kita sebisa mungkin jaga kualitas kita dulu nih. Kadang ada yang tidak kita gubris juga karena akan meningkatkan pembahasannya lebih lanjut. Nah cuman kalau misalnya perlu kita ladeni gitu ya, perlu kita untuk jawab, ya kita harus bisa jawab dengan apa ya, sebisa mungkin tidak menyebabkan perseteruan sih sebenarnya. Maksudnya kita juga bisa lebih terima kasih komentarnya karena itu bisa buat kita lebih baik dan lain-lain sih, lebih ke soft perkataannya aja sih gitu, komennya gitu. Kayak nggak pede, bisa nggak ya kita maksimalin strategi kita, maksimalin apa yang kita punya buat bisa terus catch up sama target gitu kan. Karena kita selain selling juga sebenarnya kita pingin ngejar juga achievement dari segi desain mas, dari segi penghargaan secara brand ataupun dari secara desain. Nah kadang kan kita saya atau Mas Ilham ikutan beberapa kompetisi. Nah di situ mulai tuh kadang ya ngelihat yang lain, wah udah pada kayak gimana gitu ya, udah pada bagus, ngomongnya bagus dan lain-lain. Terus saya misalnya masih belajar dan lain-lain. Ya sempet sih saya nggak pede, cuman bangkitnya sih sebenarnya simple sih kalau saya, lebih ke coba aja dulu. Jadi bisa dikatakan ya mungkin kata lainnya nekat gitu, cuman kalau saya lebih coba aja dulu dengan strategi gitu. Sebenarnya sempet down, sempet nggak pede, sempet nggak tahu gimana sih cara jual ini, karena dulu pas awal-awal pasti sempat sulit kan, gimana caranya kita ngasih awareness ke konsumen kan, pasti nggak akan selancar itu. Nah di situ
butuh sabar, butuh percaya diri gitu, butuh ketekunan lah sebenarnya kayak gitu, dan butuh mau nyoba sih intinya kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Baban, posisi sebagai manajer produksi di Pala Nusantara. Karena ada dua material, jadi sebenarnya kita ada dua jalur berbeda ya, dari kayu sama kulit. Kalau kita ngomongin kayu, kita sebenarnya untuk produksi pembentukan jam itu kita pakai mesin CNC router. Pembentukan setengah jadi, masuk proses finishing, coating, drilling, seterusnya sampai ke assembling, siap dirakit. Lanjut ke kulit juga sama, ada proses estafet, proses pemotongan, seset, emboss, lem, jahit, gitu. Burnishing, lumayan pasti ada tahapan-tahapan yang kurang lebih sama kayu. Kalau sementara sejauh ini ya, untuk limbah dari yang kita hasilkan, misalkan khususnya kayu, untuk sementara kita simpan dulu sih, nggak dibuang. Ada rencana untuk pengolahan lebih lanjut, itu masih tahap develop oleh divisi R&D. Istilahnya saya kalau di Marvel itu Profesor X lah, gitu. Jadi saya Profesor X, saya punya visi, saya punya mimpi. Kemudian saya mencoba satu-satu nyari mutant nih, cari Wolverine, cari Cyclops. Masing-masing saya kumpulin one by one per tahun. Jadi SDM yang loyal itu sangat susah zaman sekarang. Itu poinnya. Jadi saat kita mau berbisnis, saat kita mau menciptakan sebuah brand, kita harus sure memastikan siapa partner kerja kita. Siapa partner yang akan, istilahnya bahasa kita mah pahit-pahitan lah. Siapa yang mau pahit-pahitan sama kita gitu. Itulah orang yang harus dijaga, bagaimana kita menjaga mereka, mereka menjaga kita melayani mereka dan mereka melayani kita gitu ya. Kalau dari awal sebetulnya tantangannya adalah karena kita timnya kecil, memang constraint dalam membuat satu startup di bidang produk retail itu adalah sumber daya, kemudian SDM gitu ya, sumber daya material dan juga SDM. Kita pengen produk yang kita deliver itu nggak cuma asal jadi, tapi lebih kepada konsumen juga puas dengan apa yang kita buat gitu. Tantangan yang kedua sebetulnya adalah kita berpikir ke depan kita bikin apa ya gitu. Apakah kita terus-menerus harus bikin produk yang sama gitu. Khususnya kalau di pandemi mungkin sedikit banyak selama 1,5 tahun ini banyak sekali perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi prioritas masyarakat juga dalam mengkonsumsi satu produk itu jadi berubah gitu. Sehingga kita juga harus bisa adaptif melihat apa sih opportunity dari sisi kitanya dan juga mungkin bukan soal opportunity dalam bisnis, tapi kontribusi apa yang kita bisa berikan dalam bentuk produk supaya masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari produk kita gitu ya, khususnya di pandemi ini. Other than for business, Pala Nusantara also wants to contribute to Indonesia. Jadi kalau dari saya pribadi, pengennya Pala Nusantara itu jadi market leader. Karena terus terang kalau misalnya zaman sekarang orang ngomongin jam tangan kayu Indonesia, yang keluar merek sebelah gitu. Sesuatu yang saya harapkan dari Pala Nusantara yaitu bisa nyumbang ekonomi Indonesia dengan dari segi, maksudnya kita di bidang fashion dan kriya, terus bisa nyumbang sesuatu yang besar buat Indonesia. Itu sih, karena cita-cita Pala Nusantara sendiri, kenapa namanya Pala Nusantara kan karena pala itu adalah produk di mana pala tuh keren banget sampai kita dijajah. Sekarungnya pala tuh harganya sekarung emas. Nah jadi gimana caranya Pala Nusantara jadi brand dengan equity sebesar itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin Pala Nusantara udah pasti gold deh. Udah kalau ngomongin investor ya pasti dateng deh gitu. Jadi pengen harapannya ke sana. Banyak sekali influence dari kultur Jepang dan juga Indonesia khususnya, terutama di budaya-budaya lokal gitu ya. Itu menjadi resource untuk saya bisa mendevelop satu produk yang unik gitu menurut saya dan menurut teman-teman yang ada di sini gitu. Dan banyak sekali produk yang memang nuansa kultur Jepangnya ataupun kultur Indonesianya itu sangat kental, dan itu menjadi salah satu resource yang bisa saya manfaatkan gitu untuk bisa mendevelop produk yang ada di Pala gitu. Ada sebuah kompetisi desain dari Kementerian Perindustrian.
namanya IGDS gitu. Nah, IGDS itu adalah achievement pertama yang saya dapat Gold Award. Penghargaan dari pemerintah bahwa jam tangan Anda itu dapat IGDS Gold, emas. Jadi saya mengangkat filosofi tentang ayam cemani, which is itu ayam itu di dunia ini cuma ada di Kedu, ya kan, di Jawa Tengah. Nggak ada yang dari ayam ini yang dari paruhnya sampai darahnya sampai levernya, hatinya semuanya itu hitam. Kita dapat achievement paling besar dari Becraft. Kita semua award kita dapetin juga. 2018 itu sampai ada berapa award? Mungkin 2017 itu cuma 1. 2018 2 sampai 3. 2019 itu kita 13 award dapat semua. Mulai dari yang lokal sampai internasional. Internasionalnya itu paling tinggi itu kita launching produk vegan watch kita itu di Design Milan. With the spirit for hard work and to never give up, inspired Ilham and his friends to be more confident that Pala Nusantara can express Indonesian culture to the world. Buat teman-teman yang memang mau bikin usaha saat ini, jangan pernah menyerah, karena sebenarnya kondisi ini tuh bukan kondisi yang negatif, jadi kondisi yang memang positif. Jadi pantang menyerah, terus jalan, nyalain terus mimpi dalam hatimu, dalam pikiranmu, karena mimpi itu yang akan membawa lu menjadi seseorang besar nantinya. Gitu. Cuma berangkat dari mimpi. Jangan ngeluh kalau lu nggak bisa ngubah. Itu aja. Jadi kalau misalnya lu melihat problem, lu lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Kalau misalnya lu nggak bisa, lu harus bersahabat atau cari solusi yang lebih baik. Coba aja dulu, tapi dengan strategi. Dalam mendevelop itu jangan dibikin rumit dari awal gitu ya. Bikin simple dari awal, maka kedepannya akan lebih mudah untuk berkembang.